samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa kumpul lagi untuk ngaji lagi, belajar lagi tentang Islam agar jangan sampai kita ngaku beriman tapi nggak ngerti iman dalam agama kita seperti apa. Dan ngaji atau pengajian atau majelis ilmu itu harus kita hadirkan di dalam diri kita, melebihi kepentingan kita untuk mencari makan. Karena orang yang tidak makan itu meninggal, tapi orang yang tidak punya ilmu, tidak paham agama, maka meninggalnya bahkan berpotensi besar untuk masuk neraka. Makanya pada bab yang atau nomor hadis yang ke 1578 disebutkan wa an Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari ini dulu orang Nasrani, masuk Islam, karena dia ini pedagang luar negeri. Jadi nek dagang itu ngangge kapal keluar negeri, terus begitu pulang terombang-ambing di lautan hampir sebulan tidak bisa pulang, sampai akhirnya terdampar di sebuah pulau. Nah, di pulau itulah dia ketemu dengan Dajjal. Jadi Dajjal itu sekarang sudah ada, tinggal nunggu waktu diculki. Nah, begitu juga Ya'juj Ma'juj sekarang juga sudah ada, tinggal nunggu waktu dikeluarkan atau dilepaskan. Nah, Tamim ad-Dari mengatakan, Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihah salasan. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Diulangi sampai 3 kali. Sehingga kita orang beragama, ya isinya nggih saling menasihati. Mau kadang kita itu dinasihati atau mendengar nasihat niku ndak mau, susah, enggan, bahkan menolak. Makanya Nabi membuat rumusan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi dzarratin minal kibr. Tidak bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun kecil banget. Sahabat bertanya, apakah pakai pakaian bagus ini sombong ya Rasul? Apakah mungkin saat ini ngangge motor niku, motor yang baru bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, enggak. Sombong itu batorul haq wa ghamdun nas. Kamu tahu ini benar, dinasihati benar, ning mbok tolak. Pak tangi Pak, subuh. Ora ngerti wong kesel apa piye. Nggih kesel niki pun adzan subuh. Wes mengko wae aku tak salat subuh pas duha lho, lah piye ngeten iki. Dan mungkin saya pernah cerita tentang itu, ada bapak nyari saya itu pokoknya piye carane ketemu punya masalah akeh banget tur gede banget. Wis akeh tur gede. Diceritake Pak Ndrikil. Dari mulai rumah kecekut lah, inilah komplit. Dan janjian pertama nggak ketemu, nyari nunggoni yang kedua sampai dia itu niteni saya sholatnya di mana digoleki. Begitu saya udah sholat subuh digeret ning omahe, karena di rumah saya kan ada anak kecil, jadi nek ngobrol dengan rumah kula rame. Dugi omahe cerita akeh biyangan niku. Kula ya mung rungokke alhamdulillah aku ora ndek masalah ngoten niku. Ning terus kula batin, Pak. Ning kula sampeke mboten kula batin tok. Niki jenengan terase gadah putra sekian, putu sekian. Nah niki tau pundi larine? Niku putu jenengan pundi, putra jenengan pundi? Terus tilem Mas, lho Pak. Iki jam pinten niki pun jam 6 niku lho, sengene pun dhuwur. Ya akhirnya kula namung saged ngendikan, Pak, ngapunten lho Pak. Allah itu mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Jenengan pun sabar niki. Duwe masalah sakmono gedene. Kula mungkin yo mbuh iso sanggup nahan masalah. Mulai contohnya kayak biang atau gede biangan. Sing omah kecekut lah, sing anak ngene, anak ngono, macam-macam Pak, wadah kan. Terus
Nah, setelah sabar kan disuruh sholat lah niki sak omah niki sing ketok sholat namung jenengan kalih garwa pripun niki. Niki lah Islam kabeh to, Pak. Nggih. Ya niki mawon riyen diluruske riyen niki riyen, dibenerike riyen niki. Mungkin nek empun lah lagi dibahas malih. Lah anu mesake Mas. Sing iki nek bengi kerja ning warung kopi mulai bengi sing iki ngene. Lho, ngeten lho Pak. Niki mau critane kan lagi ngomongke subuh to. Nek subuh niku pedale niku nggih mboten panjang. Yen namung sejak adzan nganti terbit matahari. Terbit matahari nggih setengah 6 jam 6 niku pun terbit matahari pun mboten saged mengene salate bar niku. Digugah riyen. Ajeng masalah niku pergi. Hanya Bapak Ibu rahmatullah nggih. Nabi sudah mengingatkan. Jadi wong Islam iki kudu seneng ngrungokke nasihat, kudu seneng dinasihati. Bahkan nanti dalam hadis yang dulu yang pertama, hak seorang muslim kepada muslim yang lain dengan punya hak dari muslim yang lain. Dalam hal ini misal saya, yaitu apa? Mboten njaluk duit, njaluk tangan, mboten. Idas tansahaka fansahu. Nek njaluk nasihat wajib mbok nasihati. Mboten. Makane nggih jenengan timbang mungkin golek kula ten omah, ampun kula share napa WA niku to kan nanti share ten ibu-ibu bapak-bapak niku. Mungkin nek jenengan enten pertanyaan mantang leten niku, mboten usah ngenalke diri langsung mawon hukum niki napa. Kula enten masalah ngeten iki saene pripun mboten mawon, japri mawon ten niku. Pun mayar. Mboten usah dadak tekan omah dadak gawake gula teh. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih, dadi seorang Islam tuh, orang iman tuh harus seneng mendengarkan nasihat. Makanya kula enten pengawasan niku omahe mepet masjid dan mepet pet gitu. Bahkan masjid niku sing wakaf bae lari niku. Bocah di SMA aja nih. Salat subuh kita mburi kula. Ning kaya ngindek kula kira-kira siap-siap aja nyepake uga rampe ngene iki dhek langsung ngadeg. Nanti satu ketika itu kula elek iki, Mas. Kowe iki jane kelas pira to, Mas? Ngono mbek SMA nang SMA Muhammadiyah 3. Lah mbok yo linggo sik, ajeng ujian kok ya wis. Sesuk eneh ya ngoten mulih. Paten ku ujian bendina gitu kan. Terus kula elek iki malih, Mas mbok linggo sik wis jilu. Mungkin kersa lenggah sekali dua kali gitu. Yang dilalah pas dia duduk pembahasannya nyenggol DE gitu. Nyenggolnya pripun? Nah, pembahasan tentang sholat seorang muslim harus pakai pakaian yang baik. Ada yang mau nganggo nopo ketinggalan nggih klambi nggih turu ngoten dadi sosok ambuiler barang ngoten niku gitu. Ya kula sampaikan bahasanya Nabi Allah berfirman, nggih, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Kalau ke masjid pakailah pakaian yang baik. Pakaian baik niku yang nilai yuk kita, bukan teman orang lain. Yang nilai orang lain mungkin mesti benten-benten sering suruh. Yang nilai kita, caranya gimana? Kira-kira pakaian itu nek tinggi ke tempat yang nopo istilahnya, yang ketemu orang lain misalkan jagongan. Nek cara cah SMA niku mau tinggu mangkat sekolah klambi niku kira-kira isin apa ora? Kalau yakin isin niku. Mesti ku isin didelok cewek-cewek. Didelok kancane sing wedok-wedok niku lho. Saya yakin isin niku. Tapi ya jenenge menungso. Bar niku belas ra tau gelem pengajian. Padahal omahe iki namung pomon iki ngene ngajeng niku tok. Sing masjid niku sing wakaf mbae niku. Ya, masyaallah. Sampai kayak gitu. Nggih, terus panjenengan nek wami lenggah teng satu masjid salat, lajeng enten kang bacake hadis satu atau dua hadis. Memang jenengan boten enten kepentingan keperluan yang urgent, lenggah rumiyin. Mbok pilih niku hadis niku ngepasi pas kalih kondisi jenengan yang kemudian memberikan memberikan pencerahan. Misal memerintahkan untuk sabar, memerintahkan untuk banyak berzikir, mengingat Allah, mengingat yang mati. Ngoten niku. Ampun ngetok enek sing ngadeg nggo kitab Melayu. Ampun nggih. Bapak Ibu rahmatullah Allah, ini atas diulangi 3 kali. Ini menunjukkan ini perkara penting. Ad-dinu nasiha. Agama mungkin nasihat. Tegese kalau kita ini orang beragama, orang Islam yang benar, ya kita harus mau menerima nasihat.
Begitu pula tadi wa idastansaha kafansahu, kalau kita tahu sesuatu dimintai nasihat nih kerso paringi nasihat. Jangan kemudian diem aja. Nggih, Pak, panjenengan kasih saya motivasi gah. Teko Pakmu kono, ampun ngoten. Dimotivasi kalau emang dia bertanya lho, Pak. Dulu niku enten Pak, kula pas teng Jakarta niku teng ngajeng kantor niku enten piyai sadyan dapet napa-napa ngoten. Nah, niku enten mobil lewat. Set mandek buka kaca. Pak, arah ke Cirende mana? Sana, nding ndak waton. Terus mobilnya lunga. Terus kula tengok, Pak, kocoke jenengan ling nding ngawur. Alah, pun kersane lunga. Nah, niku nggih mboten bener nggih. Menasihati dengan cara menjeluntrungkan itu ndak bener itu. Jadi nasihatnya ya harus yang benar gitu kan. Nah, tapi nasihatnya ini sifatnya bumbu rahasia ya. Nek bumbu rahasia sampaikan. Kita jenengan sadean, wah paceng. Nanten piyai, Bu, Pak, mbok kula diajari niku resepe napa. Jujur mawon Mas Sanjang, baris mawon. Nah, punten lho Mas. Niki bumbu rahasia mboten saged kula ajarke. Lah nek kersa, niki kula ajari bisnis sisan. Nek kersa, nggih, kula damelke bumbune sekilo 300.000 mangundut. Nah, mengke tinggal ditambahke ten ulam, napa ten ayam, napa ten tempe kanton goreng. Niku namine napa Pak? Namine franchise niku ngoten niku. Atau bumbu rahasiane jenengan pegang, tapi orang lain bisa beli. Makanya enten Solo niki, tapi nggak tahu ada berapa warung niku. Niku dhek niku nasi gorengnya niku spesial. Terus bumbune niku pun cepak, sak toples dhewe nasi. Jadi nek misal karyawane suatu ketika metu ora bakalan kelangan napa-napa deh. Wong garon garek napa nyendok pirang sendok rasane tetep padha gitu. Iki ilmu bisnis iki. Makanya ampun dikandake, kok andake dicetak ngene-ngene dhek buka sebelah jenengan. Dhek tambah rame jenengan merepet. Soalnya cah nom. Cah nom kan mungkin terus digawe tendone atau warungnya piye ngoten niku terus enten macam-macam lah gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, nasihat nggih kalau terkait dengan akhirat ceritakan. Tapi nek terkait dengan bisnis, yaitu jenengan punya hak untuk merahasiakan. Ning jangan dirahasiakan tok, tadi dijual enggak apa-apa. Yes, tak gawe iki Mas yo. 5 kilo ya, sekilo 300, 5 kilo 1,5. Kok tidak 5 kilo tepuk ya wis kilo sik ra apa-apa. Engko nek payu tuwa meneh. Nggih, ngoten. Iku namanya franchise. Nah, kemudian ditanya lagi di sini. Kulna, ketika Nabi mengatakan nasihat itu kami bertanya, liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasul? Nasihat tentang apa ya Rasul? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lillah, tentang Allah. Maksud tentang Allah pripun? Nasihatilah manusia tentang Allah. Kenalkanlah manusia tentang Allah. Allah itu siapa, di mana? Nah, kan kalau nanti jelaskan toh, Allah itu di atas arsy gitu kan. Allah itu segede apa, seagung apa gitu kan. Nah, itulah Allah. Mungkin salah satu masjid Gilingan itu tiap Rebo itu kalau sampai ke Allah itu maha besar, maha agung, menjawab doa, menciptakan kita, mengirim hujan, memberi air, menumbuhkan tanaman. Itu bab rububiyah Allah, tentang Allah. Nah, mungkin dalam masjid sanes niku saya sebutkan tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Nah, nanti ada di masjid yang lain itu tentang uluhiyahnya, bagaimana menyembah Allah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, itulah manusia harus berusaha mengenal Allah. Kita sama pasangan kita sudah bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, itu kadang jebule enek sing aku ora ngerti to Mas tentang kowe. Lah apa? Lah kuwi ternyata aku selama iki ndelike duit ning kaos kaki aku lagi ngerti. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengenal orang yang ada di dekat kita, bahkan bertahun-tahun kita usahakan untuk tahu, terus kenal, terus tahu gitu kan. Maka kepada Allah ya kita harus selalu berusaha. Nah, orang-orang yang nggak kenal sama Allah, cuman menganggap agama itu cuman formalitas, tertulis di KTP, sholat itu cuman dianggap sebuah ritual biasa. Akhirnya ini ada masalah, dia meminta kepada Allah, Allah tunda ijabahnya, tidak sanggup bertahan, pindah agama. Alah, jadi orang Islamnya angel, jadi orang
gak Islami wis ibadah seminggu pisan, engko gitu mangkat ning tempat ibadah dikei pangan, sok-sok nek ngerti uripe rada rekoso disangoni dan ning Islam wis ketemu bendino malah dirasani, malah ini. Nah, cintanya kepada Allah tuh ndak pas itu loh. Akhirnya diukurlah keimanannya kepada Allah dengan interaksinya pada manusia. Makanya jalan tengahnya ada pelajaran akhlak niki. Bahwasanya kita itu sebagai muslim itu harus menjaga hubungan kita dengan sesama. Jangan sampai menyakiti. Jangan sampai kita menjadi sebab seorang muslim itu keluar dari Islam. Alhamdulillah. Kita harus menjadi sebab seorang muslim itu kokoh imannya, bakoh akidahnya, bukan malah murtad. Mungkin saya pernah cerita di sini tuh ada seorang laki-laki masuk Islam karena menikahi seorang wanita, yang wanita itu mau dinikahi kalau Islam. Nah setelah berumah tangga lama, rame banget sampai akhirnya si laki-laki nanti bilang, kowe yo sikapmu koyo ngono ning aku, padahal aku mbiyene agamane beda nganti tak rewangi mlebu Islam bareng. Jadi si suaminya berarti belum menghayati Islam itu apa. Jadi gini loh, seorang yang sudah masuk Islam mungkin awalnya karena menikahi istrinya, tapi nek pada akhirnya suatu ketika ada masalah dan bahkan mungkin naudzubillah cerai, ya tetaplah di dalam Islam, bukan kemudian tak rewangi. Ampun ngoten nggih. Makanya apapun masalah kita kan, maka ya Islam itu tetap menjadi jalan yang kita pilih, bukan kemudian berpatokan. Mungkin enten wong gelo kalih ustaz kan, bar niku blas gak gelem ngaji gara-gara gelo karo ustaze. Ustaze selama iki dadi idolaku malah kawin meneh. Ngoten nggih. Jadi kalau emang jenengan gak cocok sama seorang ustaz yang dulu idolakan, ya ganti dengan yang lain. Ngoten. Dan jangan misal nggak nyaman dengan satu majelis ilmu, pindah ke majelis ilmu yang lain. Ampun solusinya malah gak ngaji, gak sholat, ya ampun ya. Itu justru salah. Makanya di sini ya mengingatkan pada Allah. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin bahwasanya nasihat untuk Allah yaitu beribadah hanya kepadanya. Ini tauhid. Tidak ada sekutu bagi Allah, ini tauhid. Kemudian dikatakan pada poin yang kedua, wali kita bihi, dan nasihat untuk kitabnya, kitab Allah yaitu Al-Quran. Syekh Utsaimin mengatakan yaitu mengimaninya sebagai kalamullah. Ini akidah nih. Quran itu firman Allah. Nek firman Allah berarti bebas dari kekurangan. Sehingga ketika kita tidak bisa memahami atau belum sanggup, belum nyampe otak kita, pemikiran kita, nalar kita, logika kita, maka bukan Qurannya yang salah, tapi kitanya yang belum nyampe gitu loh. Kadang orang itu ya pinter ngomong tapi nggak pinter mikir. Begitu nemu ayat bingung, nggak paham maksudnya, omongannya sudah kemana-mana dulu. Nah ini jelek, ini orang jelek kayak gitu. Nah kemudian memahami kalau itu adalah ya kalamullah yang sebenarnya huruf dan maknanya. Kemudian nasihat yang ketiga, wali rasulih, dan nasihat buat rasulnya. Maksudnya apa? Membenarkan bahwa beliau adalah utusan dari sisi Allah. Beliau manusia yang dipilih, bahkan pemilihannya sejak muda. Beliau pernah dibawa oleh dua orang malaikat, dibawa ke dekat sumur Zam-Zam, dibelek dadanya, dikeluarkan hatinya, terus disucikan bersih, dan kemudian akhlaknya mulia. Dengan semua kriteria itu dipilihlah beliau. Makanya beliau itu tidak pernah dicela soal akhlak. Dan ini PR berat buat para pendakwah ya, untuk menjaga akhlak. Karena ya tadi itu Nabi itu nggak pernah dicela soal akhlak, nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Nggak enek sing elek-elek soal akhlak, nggak enek. Tapi begitu ngomongkan tauhid, ya toh, ngomongkan akidah yang benar, ojo nyembah patung-patung kuwi, sembahan Gusti Allah siji wae ra isah liyane gitu kan. Mulai di situ dikatakan kamu ini penyair, kamu ini penyihir, kamu ini orang gila, wes kalimatnya macam-macam. Nah maka ibu bapak yang dirahmati Allah, disitulah kita harus membenarkan beliau sebagai utusan Allah yang terpilih secara pasti, tanpa keraguan, tanpa disusupi sedikit pun pertanyaan.
yang ada cuman sami'na wa ata'na. Inilah yang disebut as-siddiqin. Dan orang-orang yang disebut as-siddiqin ini kalau mendengar Quran dan sunnah disampaikan, maka mereka cuman bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Dan taat di sini ittaqullah mastata'tum, diusahakan. Nek mampu dilaksanakan, ndak mampu disabari sambil berdoa. Contohnya pripun? Nabi nyontoni haji umroh. Jenengan kerso pengen ning mboten sanggup. Nah, ndak punya duit misal atau kesehatan ndak mendukung, ya berdoa, ya Allah mudahkan saya. Rindu. Nah, sehingga nanti nek jenengan ndak sampai ke sana kok meninggal tapi sudah punya keinginan, punya doa, maka insya Allah tertulis sebagai orang yang sudah sampai sana. Kayak orang jihad nih, ada orang-orang yang kemudian tertulis dengan makom jihad mati syahid, padahal dia matinya di atas kasur. Nah, kenapa? Karena dia berdoa minta mati syahid. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengimani bahwa beliau adalah manusia biasa yang tidak memiliki kuasa untuk memberikan manfaat pada diri atau menolak mara bahaya, juga tidak punya kuasa itu untuk orang lain. Jadi tidak boleh kemudian memposisikan beliau SAW itu leluihan, berlebihan. Kalau beliau itu ya manusia biasa, sudah wafat ya sudah. Tidak usah kemudian minta-minta kepada makam beliau, tidak usah kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang melebihi kedudukan beliau sebagai manusia. Nanti ada orang yang bikin sanjungan sampai disebut sholawatan, yang isinya itu leluihan, isinya itu sudah tidak sesuai dengan kaidah yang benar, akidah yang benar itu. Sebentar, saya carinya. Saya pernah ngumpul ke. Jadi ada sholawat dan banyak sholawat yang kemudian dia itu maknanya itu jauh dari akidah yang benar. Ya, ini contoh ya, sholawat nario. Sholawat nario, Allahumma sholli sholatan kamilatan. Ya Allah, limpahkanlah sholawat yang sempurna, wasallim salaman taman, dan limpahkanlah salam yang sempurna ala Sayyidina Muhammad, kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Sampai sini benar. Nah, begitu kalimat berikutnya, alladzi tanhalu bihil uqadu, yang dengan sebab beliau semua kesulitan terurai. Enggak tepat itu. Yang mengurai kesulitan itu Allah. Watan fariju bihil kurabu, dan yang dengan sebab beliau segala kesusahan menjadi lapang. Enggak tepat. Karena yang melapangkan kesusahan itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Kemudian watuqdo bihil hawaiju, dan dengan sebab beliau segala hajat ditunaikan. Yang enggak tepat. Yang menunaikan hajat itu Allah, bukan Nabi Muhammad. Wa tunalu bihi ar-raghaibu, dan dengan sebab beliau segala keinginan diperoleh. Itu yang enggak tepat. Kemudian wa husnul khawatimu, dan dengan sebab beliau kita mendapatkan husnul khatimah. Itu yang enggak tepat. Wa yustasqa al-ghamamu biwajhil karim, dan dengan sebab beliau engkau turunkan hujan dengan perantara wajahnya yang mulia. Nah, ini bagi contoh, dan model kayak gini banyak, Pak. Makanya beliau Allah mengingatkan, iman kita pada Nabi adalah tidak memposisikan beliau melebihi makomnya. Beliau seorang manusia yang diangkat jadi Rasul, kita muliakan di situ, kita sholawat dengan benar. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, atau yang semisal dengan itu. Tapi begitu sudah mulai dibikinkan kalimat-kalimat tambahannya, bahkan yang panjang gitu kan, makanya harus jeli apa maknanya, benar apa enggak, bertentangan enggak dengan akidah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini termasuk dalam pengertian nasihat untuk Rasulullah adalah membela sunnah beliau. Karena Nabi SAW memiliki banyak musuh. Membela sunnah niku napa hal-hal yang kemudian orang mengamalkan itu karena mengikuti contoh Nabi, ya jenengan jangan mencela. Atau kalau ada orang yang mencela, jenengan nasihatin. Misal nih jenengan nembe ngobrol sama rencange gitu kan. Ustaz ning kene iki lho, iki saiki wis do mulai dadi wedhus-wedhus. Piye maksude? Jenggote dawa-dawa. Wah, dong ngekek. Ampun nggih. Jenengan nek mireng ngoten niku nasihati, Gus. Aja ngono, Nabi Muhammad ki jenggoten kok. Ya kan Nabi Muhammad kan ganteng.
Nek wong Jawa kan wis pesek jenggoten kan elek. Iku mboten nggih. Buat elek-elek nek emang dia berusaha mencontoh sunnah Nabi kan jenengan harus meluruskan, jangan malah guyu gitu kan, enggak boleh nggih. Jangan sampai malah membenarkan. Oh, cengok. Terus ngono lemu meneh. Wedhus lemu berarti. Wah ditambahi ya. Ya, ampun nggih. Contoh banyak nggih. Misal contoh mulai apa nggih? Banyaklah pokoknya kalimat-kalimat yang kemudian menentang sunnah Nabi SAW dinasihati. Jangan kemudian malah dengan ikut musuhi. Kemudian nasihat untuk orang alim. Nah, kalimat berikutnya wali a'immatil muslimin, nasihat buat para al-a'immah. Nah, a'immah di sini adalah imam-imamnya kaum muslimin. Apa itu? Nah, yaitu nasihat untuk imam kaum muslimin yaitu membenarkan kesalahan yang ia lakukan dengan niat baik sebisa mungkin. Membenarkan di sini buatan kenapa sih? Benar ke dalam artian ben salah buatan dikoreksi. Misal contoh ada seorang ustadz misal menyampaikan sesuatu salah, jangan ngertos niku salah, sampaikan tidak apa-apa. Sampaikan tidak apa-apa. Ngapunten Pak Ustadz, ketinggalan dalile klentu. Ngapunten ketinggalan bacaannya klentu, tidak apa-apa. Dan orang yang baik atau pendakwah yang baik dia akan senang dinasihati, bukan malah anyel itu, bukan. Nah, contoh sing sering kula mireng kleru niku ten surat Al-Alaq. Itu di akhir ayatnya kan wasjud wa tarib kan gitu. Itu banyak imam itu sebenarnya wasjud wa tarib. Kerep banget ya kula mireng. Nah itu nggih, emang salah dinasihati, namanya baca Quran kok salah. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendebatnya untuk hal-hal yang dinilai salah pada si alim tersebut. Artinya jangan melakukan perdebatan pada apa yang menjadi dakwahnya. Misalnya ada orang itu senengnya kalau ngaji niku terus banding gitu. Saya pernah dengar dari ustadz sana bahasanya ini begini. Jadi seolah-olah dia sudah mendapatkan ilmu yang lebih tinggi gitu. Nah, yang kayak gitu sebaiknya jangan. Kalaupun dengan mau mengkoreksi dengan model seperti itu sebaiknya ngobrol mata, dengan datengin dan sampaikan ngapunten Pak Ustaz, ketinggalan sing leres ngeten iki mboten niku. Bapak Ibu rahmatullah Allah. Kemudian nasihat untuk para pemimpin. Nah, niki kalimat berikutnya wa amatihim dan para pemimpin mereka, pemimpin negara mereka. Yakni wajib hukumnya taat pada mereka untuk selain yang maksiat. Jadi jenengan saat ini kan punya presiden. Nah, presidennya Pak Prabowo, ya wajib taat untuk yang tidak maksiat. Tidak maksiat itu apa ya? Tidak melanggar syariat. Memang enten perintahnya yang melanggar syariat. Nah, terus kemarin ada menteri yang mengajak Natalan bareng. Tidak usah ikut, tidak apa-apa, tidak dosa. Ya. Tapi kalau misal ada himbauan misal ya kayak tentang COVID, warga Indonesia sebaiknya pakai masker, kita sampai wajib taat, bukan malah balelo gitu. Atau kemudian Pak Presiden melalui Kapolri, melalui Kakor Lantas, kepala lalu lintas menyatakan karena banyak kecelakaan yang berakibat fatal dan menurut kajian yang sudah kami lakukan mayoritas sebabnya adalah karena tidak pakai helm. Maka kami menghimbau penduduk Indonesia untuk pakai helm. Pakai helm berarti wajib Pak. Wajib. Atau kemudian himbauannya jangan merokok sambil naik motor karena banyak yang kelilipan matanya pada buta. Jangan dilanggar niku. Jangankan ada himbauan, belum ada himbauan aja kita mendolimi orang lain seperti itu, tidak boleh. Lucunya ya yang ngoten niku nek dielekke nesu. Lagi gelem nampa nek enek sing kelilipan dulu. Nah, kan mesake ngoten niku. Ndadak ngenteni kelilipan lagi nyelekke. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala niku contoh-contoh nggih. Kemudian tidak memprovokasi orang untuk memberontak terhadap mereka. Nggih, Pak Prabowo niku boten sah di lengserke mengke lak wayahe lengser piyambak ngentosi masa jabatannya misal. Atau mungkin jatah hidupnya selesai sudah 70-an gitu kan. Nah, maka
Nggak usah dilengser kayak apalagi kerusuhan segala macam. Semuanya akan rugi nih kemungkinan. Dan kemudian memberitahukan keperluan mereka untuk hal-hal yang melanggar syariat namun harus dilakukan dengan hikmah dan dengan cara rahasia. Tadi misal himbauan untuk Natalan gitu kan. Nah mereka yang punya jalur menuju Pak Menteri itu ya disampaikan, Pak Menteri itu salah. Nah kami sebagai pendakwah ya kita sampaikan, tidak boleh orang Islam ikut Natalan bareng. Dan jenengan sebagai umat dinasihati seperti itu jangan aku duwe kiai ngomongin tok ngoten nggih. Ketika dalilnya sudah disampaikan jelas, cetok, melo-melo, clear, ya tidak boleh kemudian berdalil dengan manusia. Wong Allah itu sampai mengatakan wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka mengatakan Allah itu punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Ucapannya itu ucapan yang sangat munkar. Saking mungkare takadus samawati yatafattarna minhu, hampir-hampir langit itu tak pecah, kita jugruk ya. Watan sakul ardu, bumi kita belah. Watahirul jibal, gunung tak remuk. Itu kan menunjukkan Allah ki anyel gitu loh. Masa kemudian aku melu kiaiku, melu guruku, melu ustadku. Aku ora melu sing kae. Sing iki radikal sing kono radikul. Wonten nggih. Oh dalilnya cetok kok. Sesuatu yang sudah jelas jangan kemudian ditolak hanya untuk mengikuti orang-orang tertentu, walaupun mungkin gelarnya panjang, walaupun mungkin statusnya tinggi. Aku sih ngomong sapa? Mong ustad kampung iki kena sing ngomong menteri agama lho. Berarti kan ngerti agama. Nah, faktane nggih mboten lho. Nah, ucapane ngoten kan berarti kan mboten leres gitu kan. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nggih. Jadi nasihat niku tadi kepada Allah, Rasulnya, kemudian kepada kitabnya, kemudian kepada para ulamanya dan kepada para pemimpinnya. Tinggal konteksnya masing-masing. Nah, kemudian hadis berikutnya wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi SAW, aksaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang banyak memasukkan orang ke surga itu adalah takwa pada Allah. Takwa niku mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, ala nurim minallah, di atas nur cahaya dari Allah, yaitu ilmu. Jenengan gak akan bisa mentaati rambu lalu lintas dengan baik dan benar nek jenengan tidak pernah belajar apa itu rambu-rambu itu. Misal contoh. Ini karena kita ngerti setiap hari nek lampu merah itu berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning itu hati-hati. Insya Allah kita semua paham. Tapi begitu pengendara pemula naik ke atas gunung, terus enek rambu-rambu nih kok, segitiga kuning nih kok, segitiga biru lah terigu, sing kuningnya. Terus enten gambare napa kaya jalan bengkok-bengkok ngoten niku lho. Nah, karena si menembak ora tau sinau juga, rumongsane kaya dalan datar, naik medhuk terus nganggo gas biasa, akhirnya los, terus tidak bisa dikendalikan, nyemplung jurang gitu. Nah, sehingga poin yang mau saya sampaikan, kita hidup di dunia pun kalau kita tidak belajar tentang aturan yang ada, misal contoh di jalan, kita celaka. Nah, maka bagaimana kita mau bertakwa, sedangkan takwa itu paling banyak memasukkan ke surga, nek kita tidak belajar. Sehingga kita hanya akan bisa takwa nek kita belajar. Dengan belajar kita tahu halal haram. Nek sinau kekerepennya aku jadi ngerti nek rokok ki haram ya. Niku soal kemudian jenengan bakal meninggalkan atau enggak, itu kembali kepada jenengan, dan disitulah keimanan yang bermain gitu. Ning ampun ditolak riyen. Nah, terus jenengan tetap ngaos, tetap mirengaken pengaosan. Nanti sambil jalan imannya ditambahi terus dipenggalih. Oh tenan. Aku jane nek mandek ngerokok jane aku iso umroh 5 tahun yang lalu nek tak hitung-hitung. Tapi yo teranai dablek yo. Ngerokok ra mandek-mandek, nasihati sapa-sapa ra gelem mandek. Akhire yo entuke ngerokok ra tau mangkat umroh misal. Niku namung misal. Ampun alergi riyen sama nasihatnya. Jenengan penggalih riyen pelan-pelan. Misal niki ibu-ibu dinasihati karo ustaz, Bu wajib kudungan, nah dina-dina brondolan.
Ya, mboten saya alergi. Wah, aku nek ngaji ku ndak dikon kudungan. Ampun. Tetep mang rawuh. Nah, mirengaken di penggalih riyin alun-alun. Oh iya ya, ning TV kae mbah-mbah tuwek diperkosa ya. Bareng tak gatek-gatekke ternyata mbah tau kudungan, sesuk tak kudungan wae. Aku ya wedi ngono kae dadi korban ngono kae. Nah, barangkali lho, artinya hidayah itu bisa datang dengan sisi dan sebab macam-macam gitu. Nah, yang penting jangan ditolak dulu nih materi-materinya. Ya, tapi nek sudah nolak sih sangel nih. Wah, kurang ngaji kok. Lah apa? Kok mesti nglarang mendem kok, aku juga seneng mendem. Nah, wis. Itu masuk dalam kategori sombong. Ampun. Wa husnul khuluq dan akhlak yang baik. Nah, akhlak yang baik niki nggih citra dari seorang muslim yang baik. Kalau ada orang Islam kok seneng nglarani ati wong liya, alah niki berarti Islamnya kurang sempurna. Kafir Mas, mboten. Jadi Islam itu atau iman itu ya naik dan turun. Nah, ketika sempurna berarti orangnya itu akan berusaha menjalankan ketaatan, termasuk salah satunya ya menyenangkan ketika diajak ngobrol. Dan ini ciri gampang akhlak mulia ini. Kalau jenengan ya enten kumpulan, mboten kudah kumpulan RT, misal kumpul rencang napa-napa. Niku nek madosi jenengan, ngentosi jenengan, insyaallah niku pertanda akhlak jenengan sae. Tapi nek jenengan dugi jenengan rawuh kok wonge do nyingkiri, alah niku tandha niku akhlak elek. Kayak meh teko lho, bubar. Nah, kok atuh lho kok malah bubar. Nah, niku berarti jelek. Enten mulai sing mboten ngandel kalih omongan kula. Alah, kuwi lak teori. Buktine nek aku teko do ngenteni. Nah, ternyata ngenteni napa? Ngenteni mergo duwe duit. Begitu ra duwe duit, tinggalke. Dan niku luwih mayar. Makanya enten bapak niku sugih niku wah pamer karo anake. Kowe iki kudune kaya bapak. Gimana, Pak? Bapak ini sama teman-teman banyak temannya. Anaknya langsung nyeletuk. Iya, bapak itu didekati teman-teman bapak karena bapak itu punya duit. Coba nih nggak punya duit, yo paling nggak pada mau deket itu. Langsung nesu Pak tinggal nak kiara anaknya. Karena anaknya ngertos nih, rencang-rencang ini marani ini enten butuh. Gitu. Makanya, disebutkan di dalam perkataan syair-syair Arab itu. Dalam mahfudat itu sodiku kaman abkaka laman adhaka. Teman sejatimu itu yang mau nangis bareng kamu, bukan yang cuman pengen atau geleme mung guyang-guyu seneng tok. Nek seneng niku kabeh wong seneng. Alah anggar dijak piknik lah kabeh do gelem. Tapi nek dijak cerita masalah nolih kados Covid niku. Nek Covid itu kabeh do mlayu. Kabeh do mlayu, bahkan sedulur pun mungkin mlayu. Makanya apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, cobaan itu kakinya menjadi filter tentang orang-orang yang baik di sekitar kita. Makanya akhlak yang mulia ini jadi sebab kita untuk bisa masuk surga. Monggo kita belajar akhlak yang mulia dan diaplikasikan. Syekh Al-Bassam mengatakan, hadis mulia ini menyebutkan dua hal yang agung yaitu takwa dan akhlak. Akhlak baik adalah sifat batin yang terpuji yang ada di dalam hati. Pengaruhnya terlihat melalui tutur kata yang baik, orangnya sopan, tingkah lakunya baik dan jiwanya bersih, tidak mendolimi orang lain. Maka untuk takwa ini ada dua penafsiran, yaitu takwa untuk melakukan berbagai ketaatan dan menjauhi semua larangan. Tafsiran yang kedua, menjauhi semua kemaksiatan di atas cahaya dari Allah, takut akan siksa Allah, menunaikan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dan mengharap pahala dari Allah. Sama aja kalau menurut saya. Kemudian 1580 wa anhu dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala beliau berkata qala Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW innakum la tasaunan nas bi amwalikum. Sungguhnya kalian tidak akan cukup memberi manusia pada harta kalian. Tadi yang saya bilang, jenengan gak ada bondo, orang kan dekat. Dan bondo jenengan tok makin banyak, orang yang dekat juga terus ada. Tapi begitu habis kabur. Nah, manusia tidak akan pernah cukup. Makanya dek wingi dereng dangu niku enten anggota dewannya sanjang toh. Ya harusnya itu jabatan kami itu tidak cuma 5 tahun, 10 tahun. Karena kami sudah keluar modal itu paling minimal itu rata-rata teman-teman ini ya saya juga 20 miliar. Ojo kok 20 miliar ya kita kira 100 miliar itu tetep entek wong jenenge wong dikei mesti banyak orang mesti yo gelem mau gitu kan. Nah, tinggal nanti pas prosesnya itu baru dikasih, disuap itu dia dicoblos apa enggak gitu. Makanya kayak apa
mantan ketua umum P3 yang ketangkep KPK tapi sudah bebas, Romahur Muzi. Dia nggak rumus Pak, nggak rumusnya niku napa? Jenengan nek pengen kepilih, nanti ngajari suap. Nek pengen kepilih untuk jadi anggota dewan, niku siapke amplop. Nah, siapke amplop berapa kebutuhan suaranya. Misal kebutuhan suaranya 100.000, pengen telu. Nah, jadi amplopnya cepat mboten 100.000, 300.000. Nah, terus umumnya amplop isi berapa isine? 100 misal. Nah niku pengen telu, 300. 300.000 ping 300.000. Nah, pun mang pengen nyambak pinten niku? 90 miliar. 9 miliar apa 90 miliar niku. Nah niku genah menang, tapi nek nanggung ngomong dhek. Misal mau ngentekke 1 miliar 2 miliar genah kalah niku. Nah nek kula ya mending dodolan. Ini sapi, wedhus. Gitu, makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, sering saya katakan kita sering mungkin berdoa minta yang banyak, yang besar, tapi Allah tidak kasih, itu ada hikmahnya Pak. Hikmahnya biar jenengan nggak terlibat sama yang kayak gitu-gitu Pak. Jangan terlibat sama yang kayak gitu-gitu. Belum lama ini ada temen santri saya ini tak usir dari rumah gitu. Karena dulu itu ikut saya itu di Jakarta, ikut saya tuh dari SMP tak ada ke SMA atas izin Allah tentunya. Terus kuliah semester 3 niku saya meling kan, kalau nek napa akhir pekan kan saya balik ke Solo PJKA, pulang Jumat kembali Ahad ya. Kalau sanjang kali hari niku nek aku gak enek ojo kelayapan di atas jam 12 dilanggar gitu. Terus parah melih rencangnya ngendikan orang mungkui kadang nek mulai kon salat subuh ngamuk malah nesu ngejak padu. Padahal sing dilesoni luwih tuwa, ini wani gah salat wani nglawan. Singkat cerita kula tokke niku mbeto motor loro, mboten nyolong. Hasil dia kan derek kula niku kan sekolah kali kerja. Nah, celengane niku tukoke motor nganti loro. Jadi wong siji nukoke motor loro. Nah, bareng kula niku 3 tahun ra kerja ning omah lontang-lantung motore entek. Nanti awake yo entek nanti garing mekingking ngoten niku. 3 tahun kemudian golek kula yes minta maaf, pengen balik, pengen tobat, memperbaiki keadaan. Ya, saya bilang oke nggak apa-apa. Terus dari kula seperti biasa ya kerja karo kuliah. Karena mikir kula nek mau urusan kerja kok hadis iki lho, bondo pira-pira mesti kurang. Ora bakalan bisa memuaskan. Tapi nek sudah ilmu yang saya kasih, nah bar lulus saat niki sesuk medal niku kula plong. Berarti kamu bisa menjadi orang lebih baik gitu loh. Nah, akhirnya yang terjadi nyelengi to, nyelengi pun kula arahke jane. Kowe iki dibanding kanca-kancamu kuwi luwih tuwa, paling tuwa. Dengan celengan kuwi ya to simpenan barang kali engko ketemu jodone sanggo tuku mahar. Atau nek duwe ide bisnis iso nggo jalanke ide bisnis kuwi. Pun kula arahe ngoten. Ning omah kula niku motor turah-turah, nanti tuku motor. Wis kebiasaan atau penyakit lama ini muncul, motornya sepreteli gitu kan. Terus mulai wengi metu, terus macam-macam alasan tidak ngaji, alasan ini, alasan ngoten kan. Nah, sampai puncaknya ini kula di WA kalih manajer kula niku. Iki bocahnya Mas, biyen dulu pernah ngambil duit kas sekian kok kaget lho. Nah, terus kula lenggahke enten cah telu niki terus kalih lari niku. Kula lenggahke. Niat kula lenggahke niku kula mau ngarep tekok dan pengen dijawab jujur. Nek dijawab jujur, dek ngaku niku kula maafke, kula kan tobat gitu. Malah selak ra karo-karuan ngoten niku. Wis lah, lunga kok kene. Nggih lunga. Dadi dikokas terus macam-macam. Anda kula lok ngene kowe iki wong ra duwe tapi model koyo ngono. Engko nek kowe dadi presiden lak negara mbok dol. Wong cek rong sugih wis kaya ngono. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah niki aku sudah mengingatkan kalau harta itu tidak akan pernah membuat cukup manusia. Jenengan aja bahagiake wong ngangge bondo niku pinten-pinten tetep kurang saestu. Makanya paling saya niku wong duwene napa diparingi napa disyukuri. Walakin
liyasakhum bastul wajhi wa husnul khuluq. Tapi nek yang kamu munculkan kepada manusia itu adalah bastul wajhi, yaitu napa istilahnya, wajah yang berseri, sumeh, sumringah, murah senyum, dan akhlak yang baik, maka itu cukup. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, tadi saya contohkan wong sugih niku nek pengen golek masang ngetoke duit, ning duit pira-pira mesti nggih kurang. Tapi wong ra duwe nek pengen supaya dihormati orang, ya tinggal berakhlak yang baik gitu. Maka insya Allah dia akan dikenal orang sebagai orang yang berakhlak dengan baik. Orang sugih kalau sudah duitnya habis, sudah tetap akan ditinggalkan. Ini kasih kita menit ini. 5. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Basa mengatakan, yakni kalian tidak akan mampu berbagi kepada semua orang dengan harta karena jumlah mereka yang sangat banyak. Di samping ketapaan mereka pada harta juga tidak akan membuat puas mereka. Sehingga yang terbaik adalah bagaimana kita bisa mendapatkan atensi orang atau bisa dipahami kalau kita itu orang baik, yaitu dengan berlemah lembut, sopan santun, wajah yang berseri, akhlak yang baik. Maka itu semua akan menimbulkan cinta kasih di antara kita, karena itulah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Terus enggak usah kemudian gembedhe, "Wes gampang aku sing iki ngene ngoten." Menungso niku digawe pira-pira kurang. Makanya yang terbaik dengan berikan akhlak yang baik. Selain akhlak baik itu akan kemudian menjadi baik untuk sekitar, juga menjadi baik untuk kita di akhirat, karena banyak orang yang masuk surga karena takwa dan akhlak yang baik. Wabillahi mengatakan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki enten request mendoakan Bu sinten Purwanti. Purwanti ya. Go kita doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa, ya Allah Rabbnya seluruh manusia, hilangkanlah penyakit. Isfi antas safi, sembuhkanlah, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang maha menyembuhkan. La sifani la sifauka, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Engkau. Sifaan la yughadiru saqaman, kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit sedikit pun. Allahumma sfi Ibu Purwanti, ya Allah sembuhkanlah Ibu Purwanti. Sifaan ajilan taman, dengan kesembuhan yang cepat dan sempurna. Allahumma ja'al ma asabaha takfiron lidunubiha wa raf'an li darajatiha, ya Allah jadikanlah penyakit yang menimpanya sebagai penghapus dosanya dan pengangkat derajatnya. Allahumma khaffif anhal alam wasrah sadraha wa qawwi jasadaha, ya Allah ringankanlah rasa sakitnya, lapangkanlah dadanya dan kuatkanlah tubuhnya. Allahumma fatha bi ainikal ladzi la tanam, ya Allah jagalah dia dengan penjagaanmu yang tidak pernah tidur. Warzuq hasihah wal afiyah ad-daimah, dan anugerahkanlah kepadanya kesehatan dan keselamatan yang berkelanjutan. Waqtim laha bi khairin wa atil umroha fi ta'atik, dan tutuplah hidupnya dengan kebaikan dan panjangkanlah umurnya di atas ketaatan. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wa'alaikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha